Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bersama Sigun 72 TV bareng diskusi dengan para pengawas Kota Malang untuk membahas tentang ide pembuatan podcast Dinas Pendidikan yang mungkin akan diwujudkan dalam waktu yang akan datang bersama Pak Jupri, Pak Catur dan Pak Bambang. Intinya gimana Pak Jupri? Ide awalnya sekarang kan era digital, era medsos ya, di zaman IT itu. Terus yang ramai sekarang kan YouTube. Nah, supaya YouTube itu bermanfaat bagi dunia pendidikan, bagaimana solusi dari pengawas untuk bisa dibuat sumber belajar lah. Nah, usulan saya kita buat podcast. Produksi testing istilahnya. Nah, nanti guru-guru yang berprestasi di Kota Malang itu kita panggil satu-satu. Misalnya mulai dari guru prestasi, terus guru yang pinter IT, guru yang kita panggil ke sini, kita wawancarai, terus hasil wawancara itu bisa di online kan, gitu. Online itu lama ada. Atau kita rekam, kita olah, lalu kita munculkan di YouTube, kita sebar ke jadi sambung sama profilnya guru tersebut. Iya, contohnya ini, misalnya aku tak nyoba wawancara Pak Bambang ya. Contoh ini. Pak Bambang mulai kapan sejak jadi guru? Tahun berapa Pak? Saya tahun 97 97 jadi guru. Yang SD percobaan 2. Percobaan 1. Percobaan 1. Motivasi sampean kok mau jadi guru apa? Padahal guru waktu itu dari segi gaji loh kan. Ya rendah nggak bisa diharapkan. Kalau saya sebenarnya kan ya mulai dari SMP ya itu sudah berkeinginan jadi guru. Sehingga lanjutannya walaupun saya tadi masuk di tiga SMP, SMA, SPG yang saya tulis. Sama dulu lulusan sekolah mana? SMP-nya SMP Negeri 1 Jombang. Sampai mau Jombang ya? Iya. Terus setelah itu itu kan diterima di beberapa dari SMP SMA. SMA ya diterima, SMPP diterima. Terus yang sama SPG pilih? diterima. Saya pilih SPG. SPG Malang. Iya, SPG di Jombang. Oh, Kurang luar negeri Pak. udah kok Saya luar negeri. SPG di Jombang. Lulus tahun berapa itu Pak? Lulus tahun 87 sampai diangkat PNS tadi 97. Berarti rentangnya kan jauh sekali. Nah, setelah sampai lulus kok tiba-tiba terdampar di Kota Malang ini? Dari Jombang lulus Prosesnya SPG panjang. Pada saat sudah lulus berapa meter Pak? ini ceritanya kalau diceritakan mulai dari awal sampai Z itu wah betul berharian. Apa cerita 87 97 itu saya harus bagaimana berdikari sendiri. Akhirnya saya pergi menolong. Nah, termasuk yang ke itu ya di Palembang itu. pernah ke sana? Ya. Ngapain? Di sana itu kita menguji nyari ya. Ada tantangan dari kakak ya pada saat itu. Ada saudara di Palembang. Ada kakaknya di Jombang itu. Brand merantau. Brand. Ibu lulus SPG ya? Iya. Kasih uang berapa? 50.000 ya. Ya, ibu wis pakai uang 50.000 itu untuk bekal. Nah, ya terus. Sudah berangkat sana. Di sana saya ngikutin itu orang yang pulang dari transmigrasi, tidak tahu latar belakangnya seperti apa. Ya. Ternyata saya ikut ke sana sampai di sana dibawa ke tengah hutan. Di Palembang itu. Iya. Sampai berapa tahun Pak di sana? Sana sekitar 3 tahun. Oh, cukup lama. Di tengah hutan, lama. Di tengah hutan itu maunya masih di Setelah 3 tahun di sana, kan 87 kan tahun 90 ya? dari situ tidak sampai 3 tahun ya, itu hanya dalam 1 bulanan gitu ya. Terus saya nyadari bahwa saya kalau ditekan seperti ini pasti saya akan terpilih masuk. Ya wes, setelah 3 tahun terus sampai dari Palembang ke mana? Itu masih keliling-keliling panjang ke
pabrik juga, pabrik Pusri, Pupuk Sri Pupuk Jaya. Sriwijaya, Ah, ya. terus? Di sana itu ikut pengangkatan. Ya wes. Di Pasar Dari Wanatu. Pusri sampai Ya. berapa? Itu jalan sekitar berapa? 1 tahun. 1 tahun. Nah, terus dari Pusri kemana? Dari Pusri ke daerah transmigrasi kita ngajar di sana. Ngajar ya wes. Ya. Ilmu ini Nah. sudah terpakai ya. Terpakai. Itu tahun 87, 3 tahun 91 berarti. 91. 91 ngajar di situ. SD, daerah Transmigrasi. SD Transmigrasi. Oh, Itu negeri apa swasta? Oh, negeri, tapi satu SD hanya ada 30 Oh, sampai sama sukuan. kepala sekolah. Sukuan ya, Sukuan. Muridnya berapa, Pak? Muridnya banyak. 3 guru. Muridnya banyak. Kira Kelas 1 sampai kelas 6 itu ada semua. Kemudian kalau ngajar itu dibagi sekat tali Jadi sekat satu badan guru itu ngajar iso ngajar 2 kelas ya. Dua Tak kelas. wirawiri ngono ya. Iya. Sampai bertahan di situ ngajarin kelas berapa, Pak? Ngajar kelas 2 dan kelas 5. Lah, anu Iya. disekat. Sekat hanya separuh. Itu sampai berapa tahun sampai ngajar di situ? 2 tahun. 2 tahun. Berarti wis jiwa guru wis muncul memang kan tentang pabrik ngono ya, gak nyambung. Nah, setelah 2 tahun berarti 92. 92 ya. Terus Terus saya pulang lagi ke Jawa. Nah, ya mengikuti kata hati ya. Pada saat itu kita sudah kerja di sana, sudah agak enak ya, dapat perumahan dan lain sebagainya ya. Ternyata ada kata hati itu menginginkan saya pulang gitu. Tidak tahu. Ternyata ada yang pulang di sini keluarga itu sakit semua Pak. pas apa itu? Yang pas saya pulang sampai di Jombang situ, tidak ada pintu yang terbuka rumah saya itu. Ternyata semuanya ada di rumah saya. Oh, pas pulang datang Pulang mungkin dia nggak ada kabarnya kali. Ceritanya kan seru ya. Itu sampai sakit semua, terus apa yang kalian lakukan? Semua keluarga sakit. Akhirnya kan saya Cari informasi ke tetangga. tetangga itu di rumah sakit. Saya masuk dari beberapa bulan yang lalu sampai Jombang sudah tidak di Jombang ya, terus Pak. akhirnya kan sama kakak saya yang terakhir sakit itu tidak boleh balik ke sana. Terus dari aja yang Maksudnya nggak boleh pulang di Jombang. nggak boleh pulang Boleh kembali ke Sumatera. Sumatera nggak boleh. Terus Bisa saya nyari. sampai tinggal di Jombang. Tinggal di Jombang, cari pekerjaan di Surabaya. Apa guru? Pabrik belum itu masih Sebelas belum tiga masih bisa belum. diangkat itu Pabrik apa Pak? pabrik panci. Daun setia. Tuh, di situ rasanya malah bagaimana kita Perjuangan berada di mesin Munyer roll dan lain sebagainya. Membuat Ya, panci Iya, membuat panci dengan mengumpul itu. sampai 96. Nah itu prosesnya ya. Kalau saya si pagi, malingnya saya nyari panci di showroomnya. Nah itu saya pakai itu keliling, kan saya jual. Jadi ada 2 pendapatan penghasilan kerja di Satu pabrik membuat dan satu membuat pancinya, sore jual. malamnya menjual pancinya. Itu kalau sore. Itu sampai lakoni selama bekerja di situ sampai selesai ya? 1 tahun itu pas kakak saya meninggal, saya kan pulang ya. Ternyata ada di situ itu PHK masalah. Di pabrik sampai ini. Termasuk saya kena PHK. Iya. Tapi tidak dikasih pesangon. Oh. Dan dari sini teman-teman tunjuk saya untuk jadi ketua. Bagaimana saya harus mediasi dengan Kemnaker untuk bisa menggunakan hak-haknya pesangon. Yang ditolong sama SPSI yang Terus akhirnya goal ya? akhirnya goal Pak, tapi 50%. Nah, kita nggak berani 50% dengan 200 orang yang harus kita nanti malah bergerak. Ya, terus Akhirnya saya diiming sama dia. Jadi sebenarnya saya terus saya kasih ibu nanti kalau ingin kerja ke perusahaan
tidak usah proses yang awal, langsung aja temui ketua SPSI-nya, ini saya dapat nomor dari Pak. Dan Akhirnya sampai pindah kemana? Pakainya. tidak berkali-kali Suparma, Kingdom, Dari Panci terus pindah ke pabrik apa? ke pabrik Suparma. Suparma itu apa? Suparma itu pabrik sandal. Terus dari situ. Terus gak nyambung pendidikan. Saya nyambung pelajaran, Panjang ini. akhirnya kan saya pindah ke itu, ke Kingdom. Kingdom itu. Kingdom itu pabrik apa itu sepeda. Wijaya Bicycle. Sepeda panjang itu. Ya, Terus setelah tapi itu saya harus melalui tes dulu itu. Tes ternyata tes saya hasilnya bagus Pak, sehingga saya ditaruh di workshop. Bagus lah lulusan SPG, pinter. Ya terus. Pinter ngecap ya. Workshop Pak, workshop saya bagian kan itu mesin-mesin apa ngalusin, nyervis gitu. Sepeda ya. Iya, ya matras-nya dan lain sebagainya. Setelah itu pindah ke Setelah itu pindah ke minimarket. minimarket apa? Minimarket di rumput industri itu. Apa? Anu kecil. Iya, ya jualan apa macam-macam kayak minimarket itu. Oh, apa itu sampai situ? Sampai jadi pelayannya Pak. Ya, maunya jadi bos. Jadi melayani konsumen sampai ya. Pertanyaannya Pak, ini silakan dibeli ini produk sponsor. Dari- Beli satu dapat dua. Gitu. Ke Itu terus masuk di minimarket terus. Dari situ pindah lagi Ke daftar satpam. uh, Daftar di satpam itu di Galaxy Mall. Galaxy Mall. Iya. Di situ. Karena ya postur sudah didukung. Akhirnya tertolak dengan sendirinya. Setelah itu. Nah, itu lagi-lagi saya Ke ke pabrik Harindo apa? membuat sepak keran-keran air gitu. Iya, terus lanjut aja terus. Ceritanya. Dari situ baru saya mendapat bel mendadak dari kakak saya di Sukun. Sudah diberikan, sudah diberikan apa? Formulir. 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 Iya. Ya, kuliah. Dipaksa Pak, saya harus tes besok, harus datang ke Malang tes untuk PGSD. Oh, itu PGSD tahun 93. 93. 93 saya masuk D2 PGSD. Waktu itu awal ya PGSD. Udah 91 PGSD awal. Iya, yang Ketiga. Angkatan Dan tiga yang ketiga. Oh, saya masih ada SPG, saya kan angkatan terakhir, lulus 91. Sampai Itu SPG sudah ada, PGSD sudah satu. satu ruangan saja. Saya kelas 3, PGSD kelas Satu. satu dekat ruangan. Oh, berarti PGSD itu 90 ya dimulai. 91. 91. 91. SPG dihapus 91 itu lulusan terakhir. SPG terakhir. SPG terakhir itu Seperti 91. tidak ada harapan, wis ana ganti. Iya. Turun lulus wis ana ganti deh. Sampai kelas 3 PGSD kelas 1. kelas 1. Sampai lulus akhirnya ya. Ya di situ kan ya 93 kan sudah 5 tahun vakum ya, 5 tahun di dunia pabrik-pabrik dan lain sebagainya. Otomatis kan yang di sini harus ngetes ulang. Ya sudah lama ilmunya Iya. tenggelam. Triknya apa? Catatan kakak itu buku itu saya baca. Kok enak itu Pak, mulai dari awal sampai akhir ini runtut gitu. Catatan, buku catatan. Catatan. Kakaknya juga pas guru ya. Kakak saya sudah belum guru, masih nganggur juga, tapi lulusan dari sini. Oh, sampai berarti lulus tahun 95, 96. Lulus 7 PGSD. 6 akhirnya 97 saya diangkat. Alhamdulillah itu Di yang langsung dicoba Iya. Bukan satu. langsung ya. tak pindah-pindah. Berarti sampai Dua Pak saya dapat 2 job. Oh, Yang satu itu ikatan dinas, nggak turun SK-nya. Iya. Yang satu di SD. Ikatan dinas kemana? Ikatan dinas kan harus keluar Jawa ini. Akhirnya itu saya mundur. Yang ikatan dinas masuk yang lulus. Yang Ini saudara, pengalaman Pak Bambang ini luar biasa. Pak Bambang ini seorang kepala sekolah
juara 1 kepala sekolah berprestasi Kota Malang tahun piro Pak? 19. Nah, berkat pengalaman 2019. dia mulai dari lulus SPG dan kerja di pabrik-pabrik itu ternyata memotivasi dia untuk berkreasi di dunia pendidikan. Bagaimana kreasinya nanti kita lanjutkan di wawancara berikutnya. Mengajar di SD terpencil di Palembang, satu sekolah hanya diisi 3 guru Pak ya. 3 guru. 3 guru itu ditambah Sekolah itu sudah termasuk. sama jadi 4. Enggak, 3 itu Pak Bambang, 1 guru dan Pak sekolah. Nanti kita gali lebih jauh bagaimana kondisi pendidikan di sana dulu. Tapi insya Allah kalau sekarang sudah maju. Dan yang terpenting bagaimana kreativitas Pak Bambang dalam mengelola sekolah, kok itu sampai juara, bahkan muridnya juara lukis ke nasional. Saya juga penasaran bagaimana proses itu jadi dikelola di sekolah itu. Namun karena keterbatasan waktu kita hanya sampai di sini, mungkin akan kita lanjut. Dan saya mohon maaf mungkin dari awal hingga akhir ada yang kurang pas dalam menyampaikan tutur kata, saya mohon maaf. Saya Pak Jupri, Saya Pak Catur. Bambang. Kita ketemu di Sigun 72 TV yang nantinya ide ini kita tagih janjinya ke bapak-bapak pengawas ini untuk diwujudkan sebagai podcast untuk menggali potensi-potensi guru Kota Malang. Hebat pengawas Kota Malang. Sigun 72 TV.